literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan Ma'rib ini adalah raja atau Raja Sabah, ya. Raja Sabah bin Yasjub namanya, Sabah bin Yasjub. Sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis, ya. Atau sebut biasa tadi Balqis. Adanya menyebut Bilqis kan daerah kan. Ya. Jadi ada juga tafsir mencantumkan yang membangun itu adalah Ratu Bilqis. Artinya di masa pemerintahan Ratu Bilqis yang sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kelak melalui ratu ini untuk rakyat Sabah, Nabi Sulaiman mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah. Mereka ini penyembah matahari seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyat yang mengakibatkan mereka saling bertikai dan saling membunuh. Ini sumber air ini. Kalau air bendungan tidak didistribusikan secara baik, itu biasanya bisa menimbulkan perkelahian, ya. Perkelahian, ya. Dari sumber aliran bendungan sekunder kepada alirannya yang lain itu tersier, kalau tidak dibagi dengan secara adil, tidak ada aturannya, itu bisa menimbulkan perkelahian. Jadi di masa Ratu Bilqis ini, sang ratu ini, dibangunnya lah menurut sumber sejarah bendungan Ma'rib ini. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah terjamin. Dengan adanya bendungan Ma'rib ini, terjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minuman ternak mereka. Jadi kehidupan mereka makmur, seperti yang disebut dalam ayat tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sering dikutip oleh para ulama, ya, sebagai cita-cita ideal dari suatu negara, termasuk juga negara kita Indonesia ini kan, negeri yang adil dan makmur, yang diampuni oleh Allah. Adil makmur tapi tidak diampuni oleh Allah, tidak juga menjadi harapan dan cita-cita masyarakat. Ini diambil kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagai suatu pernyataan dalam Al-Quran. Negeri itu pernah diraih, yang seperti itu pernah diraih oleh masyarakat Sabah, tapi tidak bertahan lama. Kita baca di dalam literatur yang ada, menurut penulis Yunani yang disebutkan di sini namanya, Ma'rib merupakan salah satu kota termaju saat itu. Kalau sekarang ini adalah negeri Yaman dan memiliki lahan yang subur. Berdasarkan penjelasan ahli sejarah, bendungan Ma'rib mampu mengairi sekitar 9.600
hektar lahan subur. Di zaman yang kurang lebih 2000 hingga 800 tahun sebelum Masehi itu bukan lahan yang kecil ya. Walaupun masa itu penduduk bumi ini tidak seperti sekarang di atas 7 miliar ya. Ini kan di atas 7 miliar ya. Jadi bendungan Ma'rib ini mampu mengairi sekitar 9.600 hektar lahan subur. Negeri itu pun menjadi negeri yang kaya raya. Namun mereka tidak bersyukur atas nikmat yang begitu melimpah. Maka Allah menurunkan banjir besar yang menghancurkan semua kekayaan yang dimiliki oleh penduduk negeri Sabah. Saya teringat waktu pengajian kita sudah lama ya, ada 20-an tahun yang silam, sewaktu saya menggantikan pengajian maghrib juga, baca buku Qiraatul Kitab ya, dari yang mulia Buya Zaini Dahlan ya. Semoga Allah mengampuni beliau. Ini tuh dulu ya Pak ya, Syirah Ibn Hisam ya. Dalam Syirah Ibn Hisam yang masih saya ingat itu, mudah saja Allah menghancurkan itu dengan mendatangkan ke bendungan mereka itu tikus-tikus besar ya, melobangi dinding-dinding dari bendungan tersebut sehingga bocor. Kita tahu sifat air itu kalau sedikit saja bocor itu berbahaya. Di tentara Allah itu tidak ada yang bisa mengatasinya. Tikus menjadi tentara Allah, hancurlah mereka itu, hancur. Nah, sehingga negeri yang sebelumnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menjadi negeri yang miskin, yang penduduknya berpindah dari daerah. Sifat manusia itu ia akan mencari daerah yang memberikan kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidupnya. Jadi kalau ada pepatah orang kita mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, itu dalam kenyataannya barangkali sulit juga, walaupun ungkapan kata yang diungkapkan oleh orang tua-tua itu sebagai bentuk ungkapan menunjukkan cinta negeri kan. Tapi kalau hujan batu di negeri kita, hujan galodo, udah hijrah orang lagi. Jadi di dalam ayat tadi yang mereka disebut fa'aradu, mereka itu berpaling, tidak mau mendengar ajaran yang disampaikan oleh Rasul, yang secara tegas di sini tidak disebutkan siapa nama Rasulnya. Karena mereka itu tidak mau ditunjuk ajar lagi, tenggelam di dalam kemewahan dan keangkuhan, tidak mau mendengar yang benar lagi. Nah, itu akibatnya kehancuran. Dalam hal ini saya kutip apa yang disampaikan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir, juz yang ke-22 halaman 165. Apa yang dicatatkan oleh Profesor Az-Zuhaili rahimahullah, fa'aradu an tauhidillah wa ibadatihi wa ta'atihi.
Mereka, maksudnya penduduk Sabah itu secara mayoritas, ya, kalaupun ada itu tenggelam di dalam arus masyarakat banyak. Ya, mereka itu berpaling dari mentauhidkan Allah, wa ibadatihi wa ta'atihi, berpaling dari menyembah dan mentaati Allah, asyik dengan kemewahan hidup, lupa kepada yang memberikan kemewahan, wa syukrihi ala ma an'ama bihi alaihim, mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka, yang dilimpahkan oleh Tuhannya kepada mereka. Wa adalu ila ibadati syamsi min dunillah, mereka itu berpaling menyembah matahari, tidak mau menyembah Allah. Kama hakal Qur'an an qaulil hudhud li Sulaiman alaihissalam, kata Profesor Az-Zuhaili lagi, sebagaimana Al-Quran menceritakan tentang ucapan hudhud kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hudhud kan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Apa yang disampaikan oleh Hudhud kepada Sulaiman diabadikan di dalam surah An-Naml, ya. Waji'tuka min saba'im binaba'i yaqin, waji'tuka min saba'in, aku membawa kepada baginda, kepada engkau itu Nabi Sulaiman, kepada baginda raja, sebab Nabi Sulaiman itu menguasai di samping bahasa manusia, bahasa burung, bahasa semut, tahu Nabi Sulaiman. Jadi dialog antara Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Aku membawa kepada baginda suatu berita yang yakin, yang pasti, bukan bohong, dari negeri Sabah, kata Hudhud. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhu, aku menemui seorang perempuan yang menjadi ratu mereka, menjadi raja mereka. Di negeri Sabah itu diperintah oleh ratu waktu itu. Wa utitu min kulli syai'in, wa utiyat, salah tadi baca, wa utiyat min kulli syai'in, ia didatangkan segala sesuatu, diberi segala sesuatu. Seorang ratu yang dengan kemegahan kekuasaannya. Walaha arsun azim, ia mempunyai singgasana yang besar, makmur negerinya. Wajadtuha wa qaumahuma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku temui ratu itu bersama dengan kaumnya, itu kaumnya orang Sabah, sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, setan menjadikan mereka memandang baik amalan mereka, menyembah matahari. Fasaddahum anis sabil. Jadi hudhud ini burung yang dalam Al-Quran ini dialognya itu sangat cerdas, teratur bahasanya, informasinya sangat akurat, ya.
kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Fahum la yahtadun. Lantas mereka tidak mendapat hidayah. Dalam pengamatan hudhud ini burung hudhud, ya, bahasa yang dibahasakan di dalam Al-Quran ini, ya, runtut dan teratur. Ia menyampaikan informasi tentang negeri Saba. Jadi di sini dijelaskan mereka itu tidak mensyukuri nikmat, malah kalau mengikut kepada apa yang dicatatkan oleh Profesor Waba Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, menyembah matahari. Nah, disinilah akhirnya Nabi Sulaiman menyampaikan ajaran tauhid, menyuruh mereka itu untuk menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi, tetap juga mereka itu di dalam kedurhakaan, sehingga mereka itu pun dihancurkan oleh Allah. Apa dampaknya dari negeri yang subur dan makmur, seperti yang kita sebut tadi, Al-Quran istilahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang gersang, kehidupannya yang sangat sulit. Ya. Saya teringat lagi dalam pengajian yang dulu, anak cucu orang Sabah inilah yang akhirnya melakukan perantauan yang kelak sampai ke Yasrib, ya, di Yasrib, ya, di Medina, yang nanti anak cucu dari negeri Sabah ini, mereka dikenal dengan dua induk suku, Aus dan Khazraj. Ya. Jadi yang sebelumnya juga kita pernah menyampaikan di oase Yasrib itu, daerah subur Yasrib yang sekarang dikenal dengan Medina itu, terdiri dari berbilang kaum, kata orang Malaysia. Ada Yahudi yang datang dengan klan-klannya, Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Quraizah, termasuk juga para perantau yang sebelumnya hidup di negeri yang subur nenek moyang mereka itu. Dan kita nampak juga melihat di masa Rasulullah keterikatan antara Yaman dengan Yasrib ini, ya, begitu kuatnya, ya. Dan kehancuran yang sedemikian rupa benar-benar membuat mereka ini, ya, akhirnya meninggalkan negeri yang subur tersebut.